Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endi Suseno dari Universitas Hasanuddin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan telah diberikan. Saya akan membawakan sebuah laporan kasus yang berjudul Perbaikan Motorik dan Menelan pada Polymyositis yang diterapi dengan kortikosteroid dosis tinggi. Sebagai pendahuluan, polymyositis merupakan suatu miopati inflamasi idiopatik dan karakteristik kelemahan otot proksimal simetris progresif dan bukti dari peradangan otot. Penyakit ini jarang dengan prevalensi sekitar 1 per 100.000 orang dan seringkali misdiagnosis. Patogenis utama dari penyakit ini adalah autoimun. Pengobatan kortikosteroid merupakan pilihan utama dan memiliki respon yang baik. Polymyositis dapat mengaruhi kualitas hidup pasien dan angka mortalitas sebanyak 10%. Pada laporan kasus ini, kami mendapatkan seorang laki-laki 48 tahun dengan kelemahan pada kedua lengan dan tungkai sejak 2 tahun lalu, perlahan memberat simetris dimulai dari proksimal ke distal, disertai dengan bicara pelu dengan gangguan menelan yang memberat 3 minggu lalu. Pemeriksaan neurologi dapatkan atrofi pada lidah yang simetris, kekuatan ekstremitas atas proksimal kanan dan kiri 2 dan distal kanan dan kiri 3, kekuatan ekstremitas bawah proksimal kanan dan kiri 2 dan distal kanan dan kiri 3. Dan atrofi otot pada keempat ekstremitas dari otot proksimal hingga distal. Terdapat peningkatan kreatin kinase 205,7. Hasil biopsi otot didapatkan infiltrasi dari sel radang kronis, limfosit, dan sel plasma pada endomysium yang mengelilingi serat otot yang diikuti dengan atrofi serabut otot yang dapat kita lihat pada gambar 1. Terdapat sistem scoring dari klasifikasi European League Against Rheumatism / American College of Rheumatology untuk miopati inflamasi idiopatik dewasa dan juvenil untuk membantu menegakkan diagnosis, dan pada pasien ini dapatkan skor 9,9 dengan klasifikasi definite miopati inflamasi idiopatik. Setelah didapatkan sesuai dengan kriteria tersebut, dapat menggunakan bagian klasifikasi miopatik inflamasi idiopatik tersebut untuk mengarahkan klasifikasi subtipe miopati inflamasi idiopatik. Dapat kita lihat pada figur 1, pada pasien ini didapatkan usia lebih dari 18 tahun, tidak didapatkan ruam kulit, dan tidak terdapat fitur klinis dari blood inclusion myopathy, sehingga pasien ini mengarahkan pada klasifikasi tipe polymyositis. Dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sistem scoring yang didapatkan, diagnosis polymyositis ditegakkan. Pasien diberikan metipetrexolone dengan dosis 500 mg per hari dan rehabilitasi berupa psikoterapi terapi dan terapi bicara. Pada hari ketiga terdapat perbaikan pada kekuatan otot pada proksimal menjadi 4 dan distal 14 baik ekstremitas atas maupun bawah. Bicara pelo dan menelan juga mengalami perbaikan dan dapat berjalan dengan bantu minimal. Setelah perbaikan klinis didapatkan, kortikosteroid digantikan dengan kortikosteroid oral. Pada evaluasi setelah 3 bulan pengobatan, pasien tidak mengalami remisi penyakit. Sebagai diskusi, polymyositis merupakan suatu miopati inflamasi idiopatik dan dalam mendiagnosis perlu mengeksklusi banding penyakit lain, meliputi penyakit miopati inflamasi lainnya, miopati yang diinduksi obat-obatan, miopati akibat penyakit endokrin dan distrofi otot, dan penggalian riwayat dan pemeriksaan fisik yang cermat, pemeriksaan enzim otot, pemeriksaan biopsi otot, dan sistem scoring dapat membantu dalam menekan polymyositis. Kortikosteroid merupakan terapi utama pada polymyositis. Pada awalnya diberikan secara oral pada beberapa literatur, tetapi jika terdapat perburukan signifikan dapat diberikan kortikosteroid intravena seperti pada pasien ini. Setelah pemberian kortikosteroid dosis tinggi intravena dengan metipetrexolone dan diikuti dengan dosis rummatan, pasien ini mengalami perbaikan kekuatan otot, bicara pelo, dan menelan, dan tidak terdapat remisi hingga 3 bulan pemantauan. Prognosis buruk polymyositis dipengaruhi oleh usia yang tua, keterlibatan respirasi, dan keganasan yang mendasari. Pada pasien ini didapatkan usia muda, tidak ada keterlibatan respirasi dan keganasan yang mendasari, dengan harapan memberikan penularan yang baik. Sebagai kesimpulan, dengan menemukan diagnosis secara dini dan terlaksana yang tepat dapat mengurangi kecacatan dan memperbaiki keluaran pada polymyositis. Demikian kiranya presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dokter.